Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Della Nurpitasari dengan NIM S1G1230037, jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Kelautan. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas tentang Bandara Internasional Kansai, atau bisa disebut dengan Kansai International Airport. Latar belakang proyek megah. Jepang, negara maju di Asia Timur, dikenal dengan kemajuan teknologi dan tata kelola wilayah yang efisien. Kawasan metropolitan Tokyo Raya adalah wilayah terpadat di dunia. Namun, kawasan Kansai, Osaka, Kyoto, dan Kobe juga vital bagi ekonomi Jepang. Kansai International Airport adalah bukti nyata inovasi Jepang dalam rekayasa sipil. Bandara internasional ini berdiri di atas pulau buatan di Teluk Osaka, mengatasi keterbatasan lahan dan tantangan lingkungan seperti gempa bumi dan badai. Mengapa pulau buatan? Yang pertama ada kepadatan penerbangan. Bandara Osaka Itami sangat padat, butuh bandara baru yang lebih luas. Yang kedua ada keterbatasan lahan. Tidak ada lahan daratan yang cukup untuk bandara baru. 3. Penolakan warga. Rencana awal di daratan ditolak karena polusi dan kebisingan. Yang keempat ada solusi inovatif. Pembangunan di Teluk Osaka menghindari gangguan pemukiman. Sejarah pembangunan Kansai International Airport. Kansai International Airport dibangun sebagai solusi atas kepadatan penerbangan di Bandara Osaka Itami dan keterbatasan lahan. Awalnya, rencana pembangunan bandara baru di daratan dekat Kobe dan Osaka ditolak karena kekhawatiran polusi dan kebisingan. Pemerintah Jepang memutuskan membangun bandara di tengah laut, Teluk Osaka, agar tidak mengganggu pemukiman. Pembangunan dimulai tahun 1987, memakan waktu 7 tahun dan resmi dibuka pada 4 September 1994. Dirancang oleh arsitek Renzo Piano dan insinyur Noriaki Abe. Proyek ini menjadi simbol kemajuan teknologi Jepang. Proses reklamasi dan konstruksi. Yang pertama ada penguatan dasar laut. Metode sand drain digunakan untuk memadatkan tanah liat di dasar laut. Yang kedua ada pembentukan daratan. Area laut ditimbun dengan tanah, batu, dan pasir. Yang ketiga ada dinding laut dan pondasi. 40.000 balok beton tetahedral melindungi pulau dari gelombang dan badai. Yang keempat ada terminal dan runway. Terminal 1,7 km dan runway 3.500 meter dibangun di atas pulau. Jembatan 3 km menghubungkan bandara dengan daratan utama Osaka. Manfaat Kansai International Airport: mengurangi kepadatan, meringankan beban bandara lain seperti Tokyo dan Osaka Itami, meningkatkan ekonomi, mendorong perdagangan pariwisata, dan menciptakan lapangan kerja di wilayah Kansai. Yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan, menjadi contoh proyek yang memperlihatkan lingkungan dan keamanan masyarakat. Simbol kemajuan, menunjukkan keunggulan Jepang dalam teknologi konstruksi dan infrastruktur. Kansai International Airport merupakan salah satu proyek pembangunan paling besar dan menakjubkan di dunia, yang menunjukkan kemampuan Jepang dalam bidang teknologi dan rekayasa. Bandara ini dibangun di atas pulau buatan hasil reklamasi di Teluk Osaka. Karena keterbatasan lahan di daratan dan kebutuhan akan bandara baru yang dapat beroperasi selama 24 jam. Pembangunan dimulai tahun 1987 dan selesai pada 1994, melibatkan ribuan pekerja dan menggunakan teknologi canggih seperti sand drain method untuk memperkuat dasar laut. Bandara ini dirancang oleh arsitek terkenal Renzo Piano dan memiliki terminal penumpang sepanjang 1,7 km, menjadikan salah satu terminal terpanjang di dunia. Keberadaan Kansai International Airport memberikan banyak manfaat, antara lain mengurangi kepadatan penerbangan di bandara lain seperti Tokyo dan Osaka Itami, meningkatkan perekonomian wilayah Kansai melalui perdagangan pariwisata, dan lapangan pekerjaan. Menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
menjadi simbol kemajuan Jepang dalam teknologi konstruksi dan inovasi infrastruktur modern. Dengan semua keunggulan, Kansai International Airport bukan hanya sebuah bandara, tetapi juga monumen teknologi dan rekayasa abad ke-21 yang menunjukkan dedikasi Jepang terhadap kemajuan dan efisiensi.